Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan tentang Asmaul Husna. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan, kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini Allah berikan kemudahan untuk kita memahaminya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Asmaul Husna. Kakak yakin kita semua ya, adik-adik sekalian sudah tahu ya pengertian dari Asmaul Husna. Asmaul Husna diambil dari dua kata. Yang pertama adalah asma. Asma artinya adalah nama-nama. Sementara yang kedua adalah husna. Husna itu adalah yang baik. Jadi Asmaul Husna ialah nama-nama Allah yang baik lagi sempurna. Dan hanya Allah lah yang memiliki nama-nama tersebut, yang berhak memiliki nama-nama tersebut. Sementara makhluknya tidak berhak. Apa saja nama-namanya? Jumlah Asmaul Husna itu ada 99, yang mana dalam Al-Quran diucapkan ya, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik, dan berdoalah dengan menggunakan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah yang baik tersebut. Maka kita diperintahkan ketika kita berdoa, kita diperintahkan untuk berdoa menyebut ya, Asmaul Husna tersebut. Dan juga dalam sebuah hadis dinyatakan ya, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, dan barang siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk surga. Dan Allah menyukai hal-hal yang ganjil. Ya, Allah menyukai yang ganjil dan sangat menyukai hal-hal yang ganjil. Oleh karena itu ya, kita diperintahkan untuk menghafal Asmaul Husna ini yang jumlahnya 99. Dengan menghafal maka kita dijamin oleh Rasulullah kita akan masuk ke dalam surganya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk Asmaul Husna kali ini, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas hanya dua saja. Yang pertama ialah Al-Qawi, dan yang kedua ialah Al-Qayyum. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Asmaul Husna Al-Qawi. Al-Qawi artinya yang maha kuat. Jadi artinya Allah memiliki kekuatan yang sempurna dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sementara makhluk-makhluknya itu hanya Allah berikan sebagian kecil dari kekuatannya, dan sangat berbeda sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai makhluk ya, kekuatan kita ya, dari awal kita lahir belum punya kekuatan, lama kelamaan ya, kecil terus menjadi remaja, bertambah kekuatan kita. Tapi lama kelamaan seiring berjalannya usia, kekuatan kita pun akan hilang ya, kita akan menjadi tua renta ya. Tubuh kita yang awalnya kuat menjadi lemah. Penglihatan kita yang awalnya tajam di masa remaja, maka penglihatan kita akan berkurang di masa tua kita. Dan juga pendengaran kita yang sangat jelas ketika di masa remaja, maka pendengaran itu pun juga akan hilang di masa tuanya. Maka sangat berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kekuatannya tidak berkurang sedikit pun, sementara makhluknya itu berkurang. Sebagaimana dikisahkan tentang Jalut ya, Jalut itu dia memiliki perangai dan juga tubuh yang besar ya, bagaikan raksasa, dan dia bisa dikalahkan oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Padahal Nabi Allah Daud ya, tubuhnya lebih kecil ya, dibandingkan Jalut, tapi atas kehendak Allah ya, Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, maka Jalut pun kalah. Nah, jadi kekuatan Allah itu sungguh luar biasa.
Dan kekuatan itu Allah berikan kepada siapapun makhluknya. Wabil khusus ya kepada kita, ketika kita merasa benar, jangan takut ya. Jadi Allah berikan kekuatan keberanian. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki kekuatan apa saja selain kekuatan fisik, kekuatan akal, dan lain-lain sebagainya. Karena dalam sebuah hadis Allah mengatakan sesungguhnya Allah menyukai muslim yang kuat dibandingkan dengan muslim yang lemah, walaupun ya di antara keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Jadi kuat itu lebih Allah cintai dibandingkan yang lemah. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk bersikap kuat ya. Bagaimana kita menjadi kuat? Kalau kita kuat secara fisik, maka senantiasa kita berolahraga. Tidak mungkin fisik kita kuat sementara kita malas-malasan untuk berolahraga. Lalu bagaimana agar pikiran kita kuat? Maka senantiasa kita membaca, mempelajari hal-hal yang baru. Jangan sampai umat muslim kalah ya, dengan umat-umat yang lainnya. Padahal dalam Al-Quran surat yang pertama kali turun ialah Iqra, bacalah. Maka jangan malas-malas kita membaca. Dengan membaca kita mendapatkan ilmu yang baru. Dengan membaca otak kita terasah. Dengan banyak membaca pengetahuan kita semakin luas. Dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaatnya. Oleh karena itu ya, kita diperintahkan untuk meneladani sifat Allah Al-Qawi yang maha kuat. Dengan cara apa? Senantiasa berolahraga agar tubuh kita menjadi kuat, dan juga senantiasa menuntut ilmu agar otak kita semakin kuat, dan lain sebagainya. Dan cara kita meneladani sifat Allah Al-Qawi ialah yang pertama, kita harus meyakini bahwa Allah itu yang maha kuat ya. Yang kedua, kita semakin yakin, semakin bertambah ketakwaan kita ya, ketika Allah menolong hamba-hambanya yang dia benar, sebagaimana Allah telah memberikan kekuatan kepada Nabi Allah Daud untuk mengalahkan Jalut. Lalu yang ketiga, kita diperintahkan untuk menolong orang-orang yang lemah. Jadi kalau kita memiliki tenaga yang kuat gitu, jadi kalau ada orang-orang yang menindas yang lemah, kita diperintahkan untuk membela orang-orang yang lemah. Lalu ya, yang keempat, kita tidak boleh menzolimi orang-orang yang lemah. Maka kalau kakak bilang gitu, orang yang kuat itu bukan orang yang berani sama yang lemah. Jadi kalau ada anak laki-laki berani melawan anak perempuan gitu ya, berantem, nah berarti dia nggak kuat tuh, dia bukan laki-laki ya. Kalau laki-laki nggak mungkin mau berantem dengan perempuan ya. Jadi hanya banci yang berani berantem dengan perempuan ya. Kalau benar-benar laki-laki dia tidak akan, dan juga dia tidak akan menindas yang lemah kalau merasa dia laki-laki ya. Kalau laki-laki itu ya, kalau dia pengen nunjukin kekuatan dia, cari lawan yang sebanding gitu, yang sama-sama berani, yang sama-sama kuat gitu. Nah kadang-kadang kita suka melihat orang-orang yang dia punya kekuatan gitu, dia suka menindas yang lemah. Mudah-mudahan ketika kita meneladani Asmaul Husna Al-Qawi, kita bisa menerapkan melindungi yang lemah dan juga tidak menindas orang-orang yang lemah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang Asmaul Husna Allah, yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum ini artinya Allah maha berdiri sendiri, atau Allah yang maha mengurus, terus-menerus mengurus. Jadi sifat Al-Qayyum ini ya, kita bisa meneladaninya. Bagaimana kita harus bersifat mandiri. Allah itu luar biasa, dia tidak membutuhkan makhluknya, sementara kita sebagai makhluknya membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah menciptakan segalanya, mengatur segalanya,
itu tidak membutuhkan bantuan kita sama sekali. Kita menyembah Allah, ya, Allah tidak butuh, sementara kita yang butuh, ya. Nah, kita diperintahkan untuk meneladani sifat Allah Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, mandiri. Ya, kalau hari ini kita apa-apa difasilitasi oleh orang tua kita, ya, cuci pakaian, piring, semuanya dicuciin, disiapkan gitu, maka belajarlah kita mandiri. Bagaimana cara kita belajar mandiri? Minimal kita membantu pekerjaan orang tua kita, ya. Jadi jangan selalu bergantung. Dan juga ketika kita pergi, ya, jangan selalu bergantung kepada teman. Ketika kita ingin pergi ke suatu tempat mau ngaji, itu jangan sampai kita bergantung sama teman. Kita harus mandiri. Teman ngaji nggak ngaji, kita tetap datang. Gitu. Jadi kita tidak bergantung kepada orang lain, sehingga, ya, kita menjadi orang-orang yang mempunyai kepribadian bisa mandiri. Ketika kita di posisi apapun, dalam kondisi apapun, kita bisa tetap tegar, gitu. Karena sekali lagi, orang tua kalian yang memfasilitasi kalian, gitu, tidak selamanya bersama dengan kalian. Ya, suatu saat Allah akan memanggilnya. Oleh karena itu kita harus bisa mandiri, ya, kita harus bisa hidup mandiri. Dengan cara apa? Tadi sudah, ya, minimal kita bisa membantu pekerjaan orang tua kita di rumah. Minimal yang kita miliki, ya, pakaian kotor kita, ya, sudahkah kita bisa mencuci pakaian kita sendiri, ya, makanan setelah kita makan, bisakah kita mencucinya sendiri? Jadi tidak selalu bergantung kepada orang tua. Oleh karena itu, ya, kita diperintahkan untuk meneladani sifat Allah Al-Qayyum, yang artinya maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Itu saja pada kesempatan kali ini pembahasannya. Jika ada saran dan juga kritik, silakan kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.